Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat selalu buat semuanya. Semoga hari ini diberikan berkah anugerah yang lebih baik dari hari kemarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hari esok, semoga diberikan yang lebih baik lagi. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari namanya Susi. Saya panggil Mbak Susi ya. Beliau ini akan menceritakan pengalaman pertamanya yang terjadi saat umurnya 7 atau 8 tahun ya, sekitar kelas 2 atau 3 SD tahun 2000-an. Tapi sebelum ke cerita saya ingatkan dulu ya, yang belum subscribe monggo sedulur Dongeng Tengah Malam subscribe dulu, klik like-nya, jangan lupa tulis komentarnya. Yang di Spotify jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam ya, supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Baik, kita langsung ke ceritanya. Mbak Susi ini berasal dari Jawa Tengah, tetapi orang tuanya Mbak Susi ini beberapa kali ikut program transmigrasi, di antaranya ke Kalimantan Tengah. Nah, di sanalah kisahnya ini terjadi. Yang akan diceritakan di sini adalah pengalaman mistis pertamanya Mbak Susi. Sebelum ke ceritanya, Mbak Susi ini ingin menggambarkan daerah tentang atau suasana lokasi tempat pengalaman mistisnya ini. Lokasi trans itu bener-bener hutan, katanya Mbak Susi, yang belum pernah terjamah sama sekali. Kemudian dibuka menjadi perkampungan atau pemukiman baru. Makanya istilahnya adalah pemukiman perambah hutan. Karena ini adalah memang salah satu program dari pemerintah. Makanya seluruh fasilitas itu betul-betul sudah disediakan sama pemerintah. Mulai dari lahan pekarangan, rumah, sumur, WC dan lain-lain. Yang mana artinya semuanya itu adalah seragam. Jarak dari rumah satu ke rumah lainnya itu lumayan cukup jauh. Karena kan lahan pekarangan setiap rumah itu lebih kurang setengah hektar. Dan di Kalimantan itu rumahnya itu khas dengan rumah panggung. Bahkan bangunan sekolah pun dibikin seperti rumah panggung. Singkat cerita, malam itu tepatnya dini hari, pagi dini hari ya, sebelum subuh, Mbak Susi ini ingin buang air besar. Karena WC-nya ini kan terletak lumayan jauh di belakang rumah. Dan mamanya Mbak Susi ini enggan untuk mengantarkan ke WC. Waktu itu Mbak Susi dan adiknya kan masih kecil ya. Jadi kalau ingin buang air itu pasti minta ditemenin sama mama atau bapak. Maka ada kebiasaan unik dari keluarganya Mbak Susi ini. Setiap tengah malam ada anak-anaknya yang ingin buang air, air kecil atau air besar ya, cukup dilakukan di halaman rumah. Kemudian paginya itu tanahnya dicangkul atau dibersihkan, karena halaman rumah kan masih tanah semua ya. Nah, malam itu Mbak Susi kan memaksa ya, akhirnya ditemani sama mamanya. Zaman itu kan juga belum ada listrik ya di daerah trans itu. Adanya ya paling terang itu ya lampu petromak, itu pun biasanya adanya hanya di musola saja. Yang punya genset pun hanya beberapa orang saja. Jadi mereka hanya membawa lampu laut untuk penerangan. Lampu laut itu lampu minyak tanah yang digantung itu, yang ada semprong atau kacanya itu ya. Di saat Mbak Susi ini jongkok itu kan menghadap ke selatan, sedangkan mamanya ini kan menghadap ke utara. Jadi mereka ini saling berhadapan. Mungkin kalau bilang jaraknya kira-kira 3 meteran lah. Nah, lampunya ini yang membawa adalah mama. Karena keadaan yang tanpa penerangan ya,
Malah mereka bisa melihat dengan jelas sekeliling karena pantulan cahaya dari langit. Karena daripada bengong melihat ke satu titik, Mbak Susi ini mengalihkan pandangan ke sekitar atau sekeliling melihat pepohonan dan lain-lain. Lah, pas matanya Mbak Susi tertuju ke rumah tetangga, itu kan di depan rumahnya ya. Mbak Susi ini melihat sesuatu. Oh ya, Mbak Susi lupa jelaskan ya. Seperti Mbak Susi jelaskan di atas, kalau transmigrasi adalah kampung baru yang mana penduduknya pun semua kan orang baru. Jadi nggak ada yang punya peliharaan selain ayam. Bahkan kambing pun hanya satu orang yang punya. Mbak Susi ingat beliau adalah kepala sekolahnya di sekolahnya Mbak Susi. Tetapi yang dilihat Mbak Susi malam itu, Mbak Susi melihat dengan jelas ada seekor sapi yang besar sedang menyusui anaknya. Tapi pada saat itu Pak, kan Mbak Susi nggak ada perasaan takut. Karena memang wujudnya itu nggak menakutkan sama sekali. Yang benar-benar ya kelihatan itu memang seekor sapi. Yang muncul dalam benaknya Mbak Susi justru bertanya-tanya dalam hatinya, lah itu sapi siapa? Kan di kampung ini nggak ada sama sekali yang punya sapi. Dan kalau dipikir-pikir memang aneh juga. Sapi pada umumnya kan dipelihara warnanya coklat, atau sapi-sapi yang bagus itu biasanya kan warnanya putih tapi belang-belang hitam. Tapi yang dilihat Mbak Susi ini itu betul-betul putih polos dan mulus. Mbak Susi ini juga cukup lama memandangi sapi itu, dan sapi itu memang tetap ada di situ. Sampai mamanya ini sadar, mungkin melihat Mbak Susi kok seperti anak bengong gitu loh. Makanya akhirnya mamanya menegur Mbak Susi ini. Nah, bodohnya Mbak Susi juga karena nggak bilang atau tanya ke mamanya itu, dan itu nggak kepikiran sih saat itu. Malah beberapa detik setelah mamanya menegur Mbak Susi kan memandangi sapi itu, dan ya masih ada. Dari awal Mbak Susi melihat sapi itu kan anaknya sedang menyusui induknya, dan induknya atau sapi induknya itu seperti sedang mengunyah-ngunyah rumput menghadap lurus ke depan atau ke utara. Tapi setelah dilihat yang kedua kalinya, nggak berapa lama induk sapi itu menundukkan kepalanya, seolah-olah memberi atau berbicara dengan anaknya. Kenapa Mbak Susi bilang demikian? Karena setelah beberapa saat induk sapi itu menunduk, seketika anak sapi yang sedang menyusui itu lari sekencang-kencangnya mengejar Mbak Susi. Bayangkan bagaimana kagetnya posisi Mbak Susi saat itu. Seketika Mbak Susi langsung menjerit sekuat tenaga sampai mamanya ini ikut menjerit, walaupun sepertinya mamanya nggak lihat sosok itu ya. Mungkin karena kaget juga dengar jeritan Mbak Susi, makanya mamanya ikut-ikutan menjerit. Akhirnya Mbak Susi pun segera bersih-bersih dengan air yang ditampung di talang rumah, jadi nggak repot-repot jauh ke sumur lah. Lalu mamanya pun cepet-cepet masuk ke rumah. Seperti disampaikan di atas ya, bahwa di sana rumahnya kan rumah panggung. Otomatis kalau mau masuk ke rumah kan memang harus naik tangga. Lah, saking gemetarannya Mbak Susi ini, sampai-sampai kakinya Mbak Susi kaku, gak bisa melangkah. Nah, lucunya mamanya bukannya menggeret Mbak Susi yang ketakutan, malah ninggalin Mbak Susi sendirian. Tapi karena merasa takut, Mbak Susi berusaha sekuat tenaga, akhirnya sampailah masuk ke rumah. Dan setelah masuk ke kamar, Mbak Susi kan berusaha pakai celananya, karena masih gemetar ketakutan ya. Pada waktu pakai celana itu sampai terjatuh-jatuh Mbak Susi ini. Jadi ceritanya ya, pas anak sapi tadi berlari ke arahnya Mbak Susi, walaupun kaget dan takut,
Mbak Susi ini masih sempat melihat pergerakannya sepersekian detik lah. Jadi anak sapi yang mulainya besar itu pas lari itu semakin lama semakin mengecil dan hilang di tengah-tengah halaman rumah, kira-kira ya 4 meter lah dari posisi Mbak Susi ini jongkok. Mbak Susi juga nggak tahu apa sebenarnya yang dilihatnya tadi itu. Padahal kan benar-benar melihat seperti sapi gitu. Yang pasti kejadian tersebut adalah kejadian di luar pemikiran kita. Karena contohnya tadi, sapi yang mendekati Mbak Susi harusnya kan semakin lama semakin besar. Tapi kenapa kok semakin lama semakin dekat tuh semakin kecil dan menghilang. Jadi sulit dijelaskan sosok apa yang mendekati yang berupa sapi tersebut. Itu tadi pengalaman mistis Mbak Susi ya, makanya diberi judul Sapi Putih. Tapi Mbak Susi sempat membuat catatan ya di terakhir ceritanya ini, bahwa masih ada beberapa pengalaman pribadinya. Salah satunya ya masih dari Kalimantan tersebut. Terima kasih Mbak Susi atas kiriman ceritanya. Ditunggu ya next ceritanya. Untuk sedulur dongeng tengah malam, barangkali juga ada pengalaman seperti yang dialami Mbak Susi ya. Bisa kirim ke dongeng tengah malam via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa dikirim di email tersebut. Saya sampaikan terima kasih juga kepada sedulur dongeng tengah malam semua yang selalu hadir untuk mendengarkan cerita dari Pak D. Semoga juga bisa menghibur sedulurku semuanya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Yang di Spotify yang belum follow, monggo di follow dulu, supaya selalu tidak ketinggalan cerita dari dongeng tengah malam. Terima kasih semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.